Selamat malam teman-teman semua. Hari ini dosen mau narik live on beat nih di hari Senin nih. Ini dosen mau nyoba ngalong ya. Udah lama kita nggak ngalong nih di posisi di hari Senin ya. Ya mudah-mudahan sih orderannya lancar ya. Mudah-mudahan orderannya tetap lancar seperti biasa, setrot seperti biasanya ya. Oke teman-teman nih, karena siang biasanya sering hujan, sore sering hujan, makanya dosen coba narik ngalong. Ada yang bilang katanya, oh ya dosen gacor karena narik ngalong. Kalau emang gara-gara ngalong akun gacor, silahkan aja abang ngalong ya, kalau emang bener-bener ngalong itu bisa bikin gacor. Oke teman-teman semua, nih di posisi udah jam 12 malam lewat ya, kita pengen coba ngalong ya. Mudah-mudahan sih semuanya serba lancar. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini orderan langsung masuk, langsung bunyi nih. Ini untuk penjemputannya nih lumayan jauh nih, di Mall Gandaria City nih. Untuk pengantarannya nih ke daerah Seruan nih, daerah Ciputat nih, Argo Paus ya. Ini untuk pembayarannya cash ya. Kalau kata ilmu sesat sebelah ini, penglaris cash nggak boleh, dilarang. Tapi kalau di ilmu dosen gas terus. Oke teman-teman, kita langsung gas OTW aja. Alhamdulillah kita udah sampai di daerah Sarua Ciputat nih. Ini lumayan nih pembayarannya cash, kita dikasih duit 50.000 nih. Alhamdulillah ya buat modal bensin. Oke teman-teman, nih order penglaris pendapatan baru dapet 38.000. Alhamdulillah ya. Oke, enaknya kita melipir tipis-tipis aja ke arah Ciputat ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah, yang penting kita tetap berusaha. Alhamdulillah langsung terus. Alhamdulillah ini kita teman-teman, ini kita masuk lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih di daerah Sarua Ciputat ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Benda nih, Pamulang. Ini lumayan nih, Argo Cebong, nggak apa-apa ya. Ini pembayarannya cash. Oke teman-teman, kita langsung jemput gas OTW aja, mumpung orderannya juga masih lancar. Alhamdulillah kita udah sampai daerah Benda Pamulang nih. Ini jalanannya sepi, gelap banget, bener-bener daerah pinggiran ini. Ini untuk saat ini pendapatan baru dapet 2 trip dengan duit 49.000. Oke teman-teman, enaknya kita melipir tipis-tipis aja nih. Posisinya masih di dalam kampung, jalanannya juga lumayan sepi, gelap, dan penghuninya juga minim. Oke teman-teman, kita melipir tipis-tipis aja. Alhamdulillah langsung terus. Alhamdulillah ini masuk lagi nih untuk penjemputannya nih di daerah Pamulang ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Ciseeng Bogor nih. Astagfirullah, nih orderannya Paus nih, lumayan jauh ya, ke daerah pinggiran yang sepi dan rawan. Oke lah teman-teman, kita gas OTW aja ya. Ini pembayarannya cash ya, mudah-mudahan aman di jalan. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja ya, mumpung orderannya masih dikasih lancar. Alhamdulillah kita udah sampai di daerah Ciseeng Bogor ya. Ini suasananya sedikit mencekam nih karena cuacanya juga agak sedikit mendung. Ini jalanannya becek, gelap, sepi, dan ngeri-ngeri sedap ya. Ini saat ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 104.000. Oke teman-teman, enaknya kita betot ke arah Ciputat aja ya, atau arah balik Jakarta ya. Ini karena suasana daerah sini kurang kondusif nih ya. Oke teman-teman, kita langsung gas OTW aja. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nih hari ini kita kedatangan tamu nih, Bang Rido nih malam-malam datang ke sini bertamu main. Ceritanya lagi dapat ke arah sini. Ini sekarang kita mau ngebahas Mas tentang apa ya? Tentang tata tertib Gojek ya, tentang aturan baru itu. Ya, istilahnya tema judul hari ini itu info apa namanya? Info terbaru tata tertib Gojek ya.
waspada aliran sesat sortir. Kenapa saya bilang waspada aliran sesat sortir? Karena di situ udah ada aturan-aturan terbaru tentang sortir yang dilarang, tentang yang di cancel customer itu istilahnya berdampak. Itu nggak bisa dibohongin ya, karena itu udah masuk ke dalam aturan tata tertib Gojek. Sebelum kita bahas tentang materi kuliah hari ini tentang info terbaru tentang tata tertib Gojek, kita spill narik tadi ya Bang ya, kita spill dulu. Tadi dosen narik cuman dapat 1 sesi doang, karena sesi 2 tadi kita keadaan hujan Bang, keadaan hujan, jadi kita nggak lanjut lah, kita istirahat aja karena hujan sore ya. Tadi dosen narik di Star Ngalong Bang dari jam 12 sampai jam setengah 10 kurang atau 9.25, setengah 10 kurang. Tadi dosen istirahat setengah jam. Jadi total narik hari ini kita kerja tuh cuma 9 jam Bang, karena kita narik cuma 1 sesi 9 jam. Kita dapet 18 strip Bang, dengan duit 401.000. Itu orderannya Abang boleh cek ya, itu orderannya delaynya pendek-pendek, termasuk delaynya lancar. Itu kita narik 1 sesi doang Bang, dapat 18 strip dengan duit 401.000. Kita tadi ngebolang lumayan jauh Bang, sampai ke daerah Ciseeng Bang. Aduh bener-bener Ciputat, Ciseeng, Depok itu sekitaran daerah pinggiran. Kalau dari Ngalong ke Pagi itu bener-bener dosen nggak narik di Jakarta, nariknya di daerah pinggiran, daerah Depok, Sawangan, sampai ke Ciseeng. Udah pokoknya udah muter-muter nggak jelas lah. Baru akhirnya pagi kita dapat ke Jakarta. Oke, buat teman-teman semua, sebelumnya saya ucapin makasih banyak nih buat teman-teman pengikut dosen yang ngasih kirim gift dan GoPay ya. Kita sebutin dulu Bang. Ini biar ucapan makasih dari dosen. Nomor 1 saya ucapin makasih nih kepada Bang Roni. Bang Roni ini pengikut dosen orang Bogor nih, pengikut lama, dia ngirim gift alhamdulillah 50k nih, alhamdulillah ya. Buat Bang Roni saya ucapin makasih banyak. Dilanjut saya ucapin makasih juga buat Bang Gonjleng Sleng nih, orang Cibubur. Dia ngirim gift juga 50k juga nih, alhamdulillah makasih banyak, semoga sehat selalu dan akunnya gacor. Dan yang ketiga saya ucapin makasih banyak Bang buat Rahmat Maulana nih dari Bogor, temennya Bang Roni, CS-nya Bang Roni nih orang Bogor juga nih. Dia ngirim GoPay katanya buat rokok, buat ngopi 25k nih, alhamdulillah makasih banyak. Dan yang keempat, atas nama Halim Sony, ini pengikut dosen juga, member dosen orang Bekasi. Dia ngirim 40k lewat GoPay, saya ucapin makasih banyak. Buat teman-teman member-member dosen semuanya, saya ucapin makasih banyak ya. Semoga akunnya selalu cerot, selalu gacor ya, dan sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, oke buat teman-teman, mungkin teman-teman semua penasaran dengan member-member dosen ya, gimana sih hasil-hasil member dosen? Apa ikut gacor seperti dosen? Kita spill Bang nih pengikut member dosen Bang. Ini bukan dari Jakarta doang, tapi Jabodetabek, bahkan se-Indonesia. Dari istilahnya Medan, Papua, sampai pokoknya se-Indonesia semuanya Abang boleh cek, silakan. Oke buat teman-teman semua nih, teman-teman semua ini bisa lihat ya, pengikut dosen ini semuanya asli
Nusantara se-Indonesia dari istilahnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Ini pengikut member-member dosen ini alhamdulillah makin hari makin meningkat, makin bertambah, makin banyak orang yang bergabung di member dosen di Gojek Padepokan Dosen. Oke Bang, sekarang kita lanjut ke tema kuliah materi hari ini ya. Tema materi kuliah hari ini kita akan ngebahas tentang info terbaru tata tertib Gojek ya. Itu waspada aliran sesat sortir. Nah, sebelumnya kita akan flashback dulu ke belakang tentang konten kita yang kemarin tentang info perubahan sistem. Ini ada hubungannya nih Bang ya. Jadi sebelum ada info terbaru tentang tata tertib Gojek, jadi di Gojek itu udah menerapkan sistem yang lumayan keras, yang mungkin abang-abang sebagian udah pada nonton ya di konten kemarin ya, yang tentang info perubahan sistem. Itu sistemnya yang lumayan keras dan sensitif. Jadi sebelum ada info tata tertib Gojek ini, Gojek udah menerapkan sistem yang lumayan keras karena tujuannya nanti ke tata tertib Gojek ini. Nah, di info perubahan sistem yang kemarin itu terjadi pada hari Senin tanggal 4 November, dan di minggu depannya di tata tertib Gojek baru dikasih info tata tertib Gojek setelah sistemnya dibikin keras sama Gojek. Itu terjadi pada hari Rabu 13 November baru itu ada namanya info tata tertib Gojek. Sebelum ada info tata tertib Gojek, itu sebenarnya Gojek udah menerapkan sistem yang lumayan keras dan sensitif yang seperti di konten sebelumnya ya. Jadi seperti ini ada hubungannya. Kenapa dibikin sistem keras? Karena ini ada hubungannya dengan tata tertib Gojek. Ini ada nih Bang Rido nih dari Aspalholic nih, ini pengen bertanya-tanya tentang masalah tata tertib Gojek. Sebenarnya aman apa gimana? Kayak kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih dengan Bang Rido atau Aspalholic. Ya gini Bang, jadi sebelum ke situ saya nanya yang lain dikit, boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Kita boleh lah di sini, bebas lah. Iya. Yang penting tentang materinya masih ada hubungannya dengan Gojek. Siap. Ini ya masih ada banget ya. Jadi gini Bang, beberapa hari yang lalu sebenarnya udah lama ya, saya sering di komen bahwa akun member kayak gitu kan. Iya. Nah, dosen ini kan banyak membernya ya. Betul. Jadi harus dikasih penjelasan ya. Jadi antara ini adalah member itu member yang seperti apa nih Bang? Member diajari di tutorial secara privat untuk biar driver itu bisa naik akunnya, bisa bagus akunnya, stabil akunnya, atau driver dengan aplikasi tertentu nih Bang. Takutnya banyak salah tangkap karena banyak yang nuduh saya dikira itu seperti itu Bang, gitu. Karena asal orang dapat gede dikira dia itu member Gojek. Padahal jelas-jelas abang ini kan bukan orang kantor Gojek ya Bang ya. Bukan nih, saya driver resmi dari Gojek. Jadi gini teman-teman Padepokan Dosen ya, banyak yang dikira itu dosen ini dikira orang dalam IT Gojek, orang kantor Gojek gitu kan. Betul. Dikira seperti itu karena dia bahasnya sistem, bahasnya apa, dikira seperti itu. Nah, yang dikasih tahu sama dosen bahwa tentang member-member itu bukan member dengan aplikasi tertentu, aplikasi jadi tambahan. member dosen itu bukan member yang istilahnya bahasanya member oprek, member aplikasi terlarang, member boot. Jadi bukan, di ilmu dosen itu member dosen itu artinya member kita ajarin ilmu narik Gojek yang benar biar kita akunnya gacor dengan istilah yang benar, yang resmi, yang istilahnya enggak menyalahi aturan dari Gojek dengan aplikasi tertentu, dengan beginilah begitu, yang handphone dioprek lah, enggak. Ini kita cara narik yang benar menurut ilmu Gojek. Jadi alhamdulillah semua member dosen itu berhasil Bang, tanpa istilahnya menyalahin aturan dari Gojek. Kita narik dengan cara yang benar. Banyak teman-teman itu narik dengan cara yang benar, dengan cara pola yang nggak benar. Bukan nggak benar artinya dia pakai mood, enggak, artinya cara pola narik, strategi nariknya itu masih salah dan masih nggak bener. Kalau di ilmu dosen kita ajarin narik yang bener supaya akunnya meningkat, supaya akunnya gacor, supaya akunnya lebih baik, supaya akunnya lebih enteng. Dan terbukti member-member dosen semuanya berhasil. Bahkan kalau bisa dibilang pengikut member dosen itu semakin hari makin bertambah. Makanya itu Bang, mohon maaf kalau dosen itu jarang-jarang konten, sedikit agak jarang-jarang ya ada di YouTube. Karena apa?
dosen satu fokus di ngojek ya kan. Nomor satu kita juga dosen juga ngojek juga bang, sama kayak teman-teman semua. Kedua kita fokus ke member-member dosen yang istilahnya butuh istilahnya apa namanya konsultasi lah akun. Belum yang banyak teman-teman pengikut Padepokan Gojek Dosen tuh silaturahmi ke tempat dosen untuk berbagi ilmu lah istilahnya memberi masukan, memberi konsultasi semuanya. Jadi ke situ bang. Jadi kalau dosen jarang bikin konten karena proses editingnya juga lumayan lama dan lumayan panjang, butuh waktu panjang. Jadi dosen kadang nggak sempet buat bikin konten, bukan karena apa-apa ya, bukannya dosen karena nyungsep gagu. Abang boleh tanya, boleh cek ke member-member dosen yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau member dosen itu mau member resmi dengan cara narik yang bener seperti apa dosen ajarin, dan alhamdulillah semuanya berhasil. Nah, gitu. Jadi jelas nih ya buat yang klaim sepihak tuh kadang komen ke saya gitu bang, komen wah ini akun member gitu kan ya, bilang aja member dosentra gitu aja. Kalau ditanya member member ya, iya bang member dosentra iya aja dah gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak ikut member nih teman-teman, karena saya belajar langsung sama dosen itu juga udah lama ya, kalau mau dikata memberan gitu ya. Jadi nggak ikut tergabung secara member ya kan. Jadi dan juga real, bukan nggak ada aplikasi apapun ya, semuanya normal original gitu. Dan bisa udah diklarifikasi juga sama dosen tadi, dia driver Gojek resmi, bukan orang kantor ya bang, fix. Nah jadi udah bukan orang kantor, bukan member kantor atau yang lain lah. Nah ini karena udah dijelaskan di sini, jadi saya tegesin di sini. Jadi udah nggak ada, silahkan mau ngatain member kayak mau apa ya silahkan aja. Kan itu hak masing-masing. Nah lanjut bang, ini saya mau nanya yang tata tertib Gojek tadi bang. Ini banyak juga di konten-konten di YouTube yang udah langsung ketika dia ada notifikasi terbaru langsung pada bernarasi tentang tata tertib Gojek yang baru ini. Istilahnya dibuat undang-undang baru nih bang ya kan. Dibuat undang-undang baru dan dia itu ada di pelanggaran tingkat 5 ya teman-teman. Jadi itu pelanggaran yang sangat berbahaya, fatal itu. Kalau tingkat 5 itu fatal, bisa terjadi putus mitra. Nah ya, jadi sebenarnya itu udah darurat kalau melakukan pelanggaran seperti itu. Cuman yang pengen saya tanya nih ke dosen ini, kronologinya itu akan seperti apa? Karena kan umumnya bang ya, driver yang namanya ngelewatin ya udah umum, ngensel orderan atau kadang-kadang ya yang suka pada iseng ngegantung juga ada gitu kan, biar customer yang ngensel. Nah ini gimana bang, kalau proses kira-kira Gojek akan memverifikasi biar driver itu wah ini udah fix dia terindikasi melakukan pelanggaran tingkat 5 ini gitu kan, karena dia mengabaikan di waktu tertentu, itu prosesnya akan seperti apa bang? Ini yang pengen saya tanya, dan mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Kalau menurut dosen ya, menurut analisa dosen ya, kalau namanya pelanggaran tingkat 5 kan abang udah lihat di aturan ya, itu nggak bisa diganggu gugat ya. Tapi kita nggak bisa istilahnya nggak semua pemain sortir, kita berbicara pemain sortir ya, nggak semua pemain sortir itu kena dengan pelanggaran tingkat 5. Ada beberapa tipe, ada syarat dan ketentuannya, kalau bisa dibilang ada syarat ketentuannya. Lu mau sortir nih, ada syaratnya. Jadi seperti itu bahasa kasarnya. Sortir bebas, lu ada syaratnya, jadi seperti itu. Nah kita jelasin bang, untuk orang-orang yang sortir, kita bukan nggak bisa menjustis, oh ini aman, oh ini nggak apa-apa, ini kena dampak, istilahnya kena putus mitra, nggak juga. Jadi orang yang kena pelanggaran di tingkat 5 di sortir atau pelanggaran yang baru ini tata tertib Gojek yang tentang sortir ya. Jadi selama dia tingkat penyelesaian itu lumayan tinggi, walaupun sortirnya lumayan banyak, tapi tingkat penyelesaiannya tinggi, menurut dosen nih, analisa dosen itu nggak apa-apa. Nah yang bahaya itu yang seperti apa bang? Jadi yang bahaya dari tata tertib Gojek itu seperti ini bang, ini banyak yang terjadi, bahkan udah terjadi. Ini yang lagi diberantas nih, pemain gokar yang udah terjadi itu udah banyak. Gokar mungkin pemain goret baru beberapa lah ya, baru istilahnya peringatan-peringatan. Tapi kalau pemain gokar tuh udah banyak yang dihajar, di suspend, diputus mitra. Jadi yang dihajar sama Gojek tentang aturan baru ini, orang yang tingkat penyelesaiannya itu pendek. Contohnya gini nih, pendek sedikit. Contoh gini nih, ini ada orang sortir,
sortir dia bisa nyampe 50 trip nih disortir nih. Tapi yang diselesaikan misalkan cuma 5 trip, cuma 6 trip, 7 trip. Itu waspada, hati-hati Bang. Tapi beda Bang. Kalau misalkan Abang nyortir misalkan 10 trip, 20 trip, tapi penyelesaiannya bisa sampai 20 trip, 30 trip, 40 trip, insya Allah nggak apa-apa Bang. Karena apa? Gojek itu menganalisa, jadi seperti itu. Jadi harus diimbangin Bang. Jangan sampai Abang nyortir barbar, dapatnya cuma sedikit. Nah itu yang bahaya, yang kena tindakan seperti itu. Apalagi dalam tempo, dalam satu waktu kan di situ kan tertulis dalam yang terkena itu dalam tempo satu waktu. Satu waktu artinya gini Bang, yang dimaksud satu waktu artinya di dalam satu hari itu kalau Abang terlalu banyak mengabaikan istilahnya sortir atau menggantung atau apapun dibatalkan customer, tapi tingkat penyelesaiannya itu sedikit, itu ada kemungkinan Abang nanti akan kena. Jadi seperti itu. Walaupun misalkan ada Bang, enggak Bang, nih gue buktinya enggak Bang, gue nyortir nih, biasanya nih ilmu sebelah nih Bang, nih enggak Bang, gue aman Bang, lihat nih nyortir nih gua ada yang ya kan gitu. aman kan, nggak apa-apa, nggak usah takut, sortir aja. Jangan Bang, kita udah ada undang-undangnya Bang. Jadi nanti karena jangan mentang-mentang Abang belum kena, Abang bisa berasumsi begitu, nanti orang pada ngikutin. Di saat orang ngikutin, di saat misalkan kita maaf ya, kadang lagi situasinya lagi orderan lagi melimpah nih, dia nyortir barbar, kebetulan penyelesaiannya sedikit, ya hati-hati aja nanti Abang bisa kena. Ini saya ingetin aja karena kita udah ada aturan itu undang-undang udah ada SOP-nya. Di SOP tingkat 5 itu nggak bisa dibohongin Bang. Jadi walaupun bahasanya gini Bang, walaupun Abang nyewa pengacara sekalipun Abang udah melanggar aturan, ini nggak bisa diganggu gugat. Jadi jangan bilang sortir itu aman. Menurut dosen itu sortir itu nggak aman, rawan. Boleh, kita bukan melarang teman-teman itu buat meng-cancel orderan, mensortir orderan, boleh, tapi harus diimbangi dengan tingkat penyelesaiannya. Jangan sampai tingkat sortirnya tinggi, tingkat pengcancelannya tinggi, tapi penyelesaiannya sedikit. Artinya apa? Tadi saya bilang, misalkan Abang nyortir sampai 20 orderan, 30 orderan, tapi yang diambil cuma 5, itu yang bahaya Bang. Jadi teman-teman harus tahu. Misalkan ada yang sebelah bilang, gua aman, lihat dulu tingkat penyelesaiannya berapa, tingkat sortirnya berapa. Jadi harus balance gitu Bang. Benar. Jadi nggak sembarangan istilahnya semua orang sortir itu kena, nggak juga. Tapi itu kita nggak bisa dihindarin karena itu udah ada undang-undang. Jadi suatu saat nanti Abang kena, Abang nggak bisa ngelak. Jadi seperti itu. Abang mau nuntut lewat pengacara juga nggak bisa logikanya, karena apa? Abang udah melanggar undang-undang, udah melanggar aturan resmi dari Gojek. Karena di peraturan dari tata tertib Gojek itu udah jelas ada di tingkat 5. Tingkat 5 ya artinya apa? Abang kalau udah melanggar itu bisa putus mitra. Dan udah banyak yang terjadi, terutama pemain-pemain gokar. Karena kalau pemain goret ya Bang kalau gokar ya wajar, mungkin kita nggak bisa berasumsi seperti apa ya. Kalau gokar kan mungkin kan dari argo. Misalkan gini Bang, contoh ya, dia mobil argo 20.000 lah. Argo 20.000. Jarak dekat, macet-macetan, jemputnya jauh, mungkin mereka berpikir karena kan operasional juga lumayan tinggi, apalagi dia mobil yang nggak bisa menghindari kemacetan. Jadi seperti itu, mungkin makanya kebanyakan yang sortir barbar itu hanya pemain gokar, makanya yang dihajar di gokar. Saat ini lari ke goret. Hati-hati buat pemain goret, terutama di momen-momen tertentu, karena yang dilihat itu akumulasi juga nih, bahaya nih akumulasi ya Bang ya. Akumulasi yang biasa pemain sortir dikurangin lah. Kita dosen bukan melarang kalian buat sortir ya. Karena gini Bang nih, biasanya kan gini ya, kalau dulu kan aturan yang udah terjadi, ini driver dikasih peraturan bahwa suspend itu kan tadinya awal cuman ya 0 detik lah ya, 1 detik. Nah, 1 detik kita langsung offline otomatis, langsung on lagi. Kemudian lanjut jadi 5 menit ya kan. Nah, 5 menit, 10 menit sampai setengah jam kalau kita ngelewatin lagi, 5 menit lewatin lagi, 10 menit sampai ke yang setengah jam gitu Bang. Nah, ternyata itu nggak mempan para driver-driver pemain yang biasa sortir. Mereka tetap ambil orderannya, tetapi di cancel Bang. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama, itu nyortir juga gitu kan. Karena mereka nyari argo tertentu atau tujuan arah tertentu yang mereka sukai aja gitu ya. Itu sebenarnya hak driver ya, silakan ya. Tapi karena kita berpartner, kita ini posisinya mitra, ada aturan tertentu yang harus dipatuhi ya Bang ya kan. Karena Gojek juga nggak mau rugi, biar customernya nggak terbengkalai gitu ya teman-teman. Nggak kecewa gitu kan. Kita menggunakan aplikasi sebelah. Iya benar. Apalagi kalau udah
ambil tapi didiemin aja, customer nunggu lama driver nggak datang, ujung-ujungnya di cancel gitu kan. Nah di sinilah yang membuat peraturan makin diketatkan ya, gitu betul kan. Nah, kenapa dibilang gitu? Sebenarnya apa yang dibilang Bang Ridho ini Aspalholik ini udah bener. Sebenarnya Gojek itu aplikasi yang istilahnya kalau bisa dibilang toleransinya tinggi ketimbang kita aplikasi-aplikasi lain. Nah, aplikasi lain istilahnya apa? Kita dikasih aturan saking toleransinya, lu nyortir lu gue cuman suspend 5 menit, lu nyortir lagi gue suspend 30 menit, lu nyortir lagi gue suspend setengah jam. Sebenarnya itu toleransi tingkat tinggi Bang, istilahnya seperti itu ya. Tapi diberikan sanksi seperti itu ternyata driver Gojek pada nggak kapok, tetap aja sortir terus ya kan. Kalau pasnya gas terus, sortir terus ya kan. Akhirnya mungkin Gojek juga, ini orang bandel banget nih driver-driver nih, gua kerasin juga nih bahasanya kan begitu. Betul. Jadi seperti itu sebenarnya Gojek itu aplikasi toleransi paling tinggi. Kalau abang-abang yang paham tentang aplikator-aplikator semua tentang online ya pasti Gojek itu paling tinggi. Nah, di sebelah banyak yang lebih keras ya. Nah, kayak kita nih perbandingan sanksi sortir nih, kita ngebahas perbandingan sanksi sortir antara Gojek dengan aplikator sebelah. Mungkin abang-abang kalau yang udah biasa main dengan aplikator sebelah, kita nggak bisa nyebutin nama aplikatornya ya. Kalau di Gojek mungkin abang misalkan sortir itu bebas, nggak kena sanksi selama ini. Terus cancel juga bebas, semaunya nggak kena sanksi. Coba kalau abang dengan aplikator sebelah yang istilahnya sortir sembarangan atau cancel semaunya, abang percaya nggak percaya, bukan suspend 5 menit, 10 menit, 15 menit atau 30 menit, itu kemungkinan bisa diputus mitra. Sekarang di suspend 1 hari, besok lanjut lagi tingkat pelanggaran sekian, 3 hari, besok sanksi lagi seminggu, dan selanjutnya putus mitra. Nah, kenapa Gojek dibikin sanksi sedikit keras? Karena Gojek ingin mengikuti aplikator sebelah yang sudah keras. Makanya ada yang bilang, wah Gojek begini. Padahal Gojek itu termasuk aplikasi toleransi paling tinggi teman-teman. Selama ini tuh paling tinggi. Anda sortir bebas, kita dianggap sebagai benar-benar mitra ya. Sortir istilahnya bebas, cancel bebas gitu. Orderan paling tinggi. Tapi karena istilahnya Gojek menilai aplikator sebelah keras aja istilahnya bisa, kenapa Gojek nggak bisa? Pelan-pelan dia mulai keras dengan ulah-ulah pemain-pemain driver-driver yang nggak bertanggung jawab. Makanya sekarang istilahnya jangan heran teman-teman, Gojek bikin tata tertib Gojek baru yang aturan sortir ya, karena itu mereka membandingkan dengan aplikator sebelah. Aplikator sebelah abang seperti itu kayak di Gojek yang sekarang ini, abang sortir bebas, abang udah lewat, percaya nggak percaya udah putus mitra. Abang cancel berkali-kali langsung putus mitra, itu percaya nggak percaya. Apalagi sortir kena pelanggaran udah pasti bisa suspend 1 hari, 3 hari, seminggu, bahkan bisa putus mitra. Makanya pelan-pelan Gojek menerapkan sistem yang agak keras di aturan baru. Jadi teman-teman gak usah kaget. Jadi kalau ada yang bertanya, Bang, tata tertib Gojek ini tentang sortir itu aman apa enggak? Balik lagi karena kita udah punya aturan, jadi kemungkinan tetap aja nggak aman. Jadi jawabannya tetap aja nggak aman, Bang. Karena kita udah ada tata tertib Gojek, udah ada aturan. Kalau bahasanya udah ada undang-undangnya. Jadi abang mau nyewa pengacara pun kalau suatu saat kena suspend tentang masalah sortir, ya abang nggak bisa istilahnya. Karena gini Bang, kalau menurut saya Bang, kalau dibilang aman, emang semua akun segacor apa kan gitu ya Bang? Iya, ya, makanya kan di sini tertera di aturan tertera pada suatu hari tertentu, pada satu waktu tertentu. Artinya apa? Di saat momen-momen tertentu tuh bahaya. Hati-hati. Jadi kalau di saat lagi normal-normal aja ya apa aja gimana mau sortir kalau gagu ya tetap aja nggak bakalan bunyi. Tapi kebalikannya buat yang gacor, dia sortir nggak apa-apa asal tingkat penyelesaiannya tinggi. Dia juga kalau misalkan dia sortir juga dia nggak bisa sebarbar istilahnya semaunya lewatin 200 orderan, nggak kayak gitu juga konsepnya. Artinya apa? Dia sortir boleh sekedarnya, namanya kalau di ilmu dosen itu namanya sortir tipis, tetap penyelesaiannya tinggi. Jadi seperti itu tuh nggak apa-apa selama penyelesaiannya tinggi, ingat ya. Tapi kalau penyelesaian nggak tinggi ya hati-hati, waspada. Makanya saya bilang waspada, istilahnya aliran sesat sortir, waspada. Kenapa? Itu bisa-bisa nanti teman-teman semua bisa kena putus mitra. Terus gimana Bang dulu yang ada narasi bahwa sortir itu merdeka Bang? Jadi kalau atau merdeka itu sortir ya itu kan namanya sortir itu dungu, merdeka.
Gimana merdeka ini kalau diterusin itu putus itu mitra gitu iya, kan. Makanya kalau dia bilang aman-aman aja, diemin aja deh, itu buat orang-orang dungu aja. Kita mah ilmu yang benar-benar aja bang, yang sesuai Gojek. Kita nggak usah aneh-aneh selama itu mata pencarian kita. Kecuali itu bukan mata pencarian teman-teman semua. Boleh mau sortir, boleh mau selesai langsung, mau pick up selesai, mau terserah deh itu. Karena kalau cuma istilahnya jadi mata pencarian teman-teman, saya saran dosen itu jangan aneh-aneh, jangan neko-neko, karena kita nggak bisa bang. Kemarin kita nggak punya aturan sortir, nggak punya aturan cancel pelanggan, customer. Apalagi sekarang aturannya makin hari makin ketat. Kita sistemnya itu istilahnya peraturannya udah hampir sama dengan peraturan aplikator sebelah. Jadi pelan-pelan ya nanti ya disesuaikan. Jadi seperti itu. Saya bukan dosen, bukan ngebela Gojek ya, tapi kita berbicara real tentang aturan tata tertib Gojek Bu. Gitu. Balik lagi ke teman-teman, mau sortir ya silakan lanjutkan, mau nggak sortir ya juga silakan. Ini hanya edukasi, ini menurut analisa penilaian dari dosen, karena kita nggak bisa ngelawan aturan bang, kita udah ada undang-undang aturannya seperti itu. Nah ya itu dia bang, makanya saya kadang serba salah bang kalau lihat driver pada umumnya gini bang. Kadang mereka kalau lagi gagu kan bingung bang, ini gimana biar gacor, tapi udah gacor berulah nyortir. Nah itu kan Gojek kan dia juga berpikir ya kan, driver sebenarnya kalau jaga dengan sistem dia terus jaga performa aja bener gacor. Orderan yang dia pengen apa juga pasti dikasih ya kan. Nah, kamu tidak yang susah-susah mulu atau dapat orderan yang orangnya berat-berat terus pokoknya macam-macam lah. Semuanya gitu kan, ada yang namanya tantangan kerja. Tapi kembali lagi nih, kadang-kadang udah gacor pasti berulah, ini gak cocok dah nih. Itu namanya orang kurang bersyukur. Makanya kita teman-teman nikmatin, syukurin aja. Kalau lagi gacor ya kita nikmatin aja bang. Terserah kita dibilang budak Gojek lah, dibilang apa silakan. Kita kerja bang, nyari duit bang, bukan nggak usah aneh-aneh. Ingat anak ini istri di belakang ya kan. Gak apa-apa, wah dosen lu budak Gojek lu ya kan. Kita dibilang katanya dosen itu kayak budak aplikator apa aja dibawa. Nah sekarang gimana apa dibawa? Nah dosen kan bawa goret doang, emang kita main goret mau ngapain lagi? Jadi seperti itu. Jadi beda-beda konsep deh, karena nggak bisa seperti dosen, gacor seperti dosen, seperti member-member dosen, makanya dia bikin istilahnya alibi ya, cari pembenaran. Jadi seperti itu. Kadang-kadang gitu. Karena orang yang nggak bisa kayak si A misalnya, karena wah dia bagus nih nariknya, rajin kayak gitu kan, dia pengen seperti itu tapi dia nggak bisa, akhirnya dia menarasikan seperti itu bang, biar terkesannya dia gimana kayak gitu kan. Saya sering juga bang dikatain begitu bang, budak aplikator mau aja gitu ya kan kita butuh ya bang ya, buat keluarga, buat kebutuhan lain-lain, banyak kebutuhan ya, narik lah yang bener gitu kan. Ya semoga teman-teman ada sedikit banyaknya ada pencerahannya ya dari konten kali ini. Jadi intinya dari semuanya bahwa tata tertib Gojek itu nggak main-main, karena kita udah ada aturan, udah ada undang-undang. Jadi kalau ada bilang katanya aman, itu bohong bang, itu nggak aman. Mungkin saat ini mereka aman karena tingkat penyelesaiannya tinggi. Balik lagi kalau tingkat penyelesaiannya nggak tinggi, tetap aja karena di situ tertera jelas-jelas pada waktu tertentu. Artinya apa? Itu hati-hati di saat momen-momen tertentu gitu kan. Jadi jangan salah nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, kalau abang-abang sortir tetap nekat sortir, masih melakukan sortir barbar, mungkin kalau 1, 2, 3 nggak apa-apa insya Allah ya. Tapi istilahnya tingkat penyelesaian juga tinggi. Jadi harus diimbangin nih bang, antara sortir dengan tingkat penyelesaian itu harus benar-benar berimbang. Jangan sampai abang nyortir banyak, yang diselesaikan sedikit, itu yang rawan dan bahaya. Jadi buat teman-teman seperti itu ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada ilmu yang bermanfaat dari dosen ya. Ya mau percaya silakan dengan ilmu dosen, nggak percaya silakan. Oke buat teman-teman, ini saya rasa sampai di sini. Buat teman-teman yang suka dengan ilmu dosen tentang level akun, tentang sistem, tentang info-info terbaru tentang Gojek, silakan di like, silakan di subscribe biar dosen makin semangat lagi kontennya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, silakan absen di kolom komentar. Yang buat punya saran, kritik atau istilahnya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot.